Bayangkan, ada sebuah investasi di mana kamu cuma perlu modal waktu 15 menit sehari, tapi imbal hasilnya adalah bonus umur 3 tahun di masa tua. Masuk akal gak? Banyak orang rela bayar mahal untuk asuransi kesehatan, beli suplemen, atau minuman herbal ini itu demi bisa hidup lebih lama. Tapi mereka melewatkan satu rahasia gratis yang sudah divalidasi oleh puluhan jurnal medis internasional. Ya, yaitu jalan kaki. Tapi bukan jalan kaki di mall atau asal melangkah sambil main HP ya. Tapi sebuah metode jalan kaki yang mengirimkan sinyal khusus ke biologi tubuhmu. Hari ini kita akan bedah datanya. Bagaimana modal 15 menit ini bisa menyelamatkan otakmu dari pikun, menurunkan resiko kematian hingga 37%, dan jadi obat awet muda terbaik yang pernah ada. Mari kita mulai. Kita mulai dengan sebuah data. Para peneliti mengumpulkan data medis lebih dari 100.000 orang untuk melihat seberapa banyak mereka melangkah setiap hari dan apa dampaknya pada usia harapan hidup mereka. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang yang bisa konsisten mencapai 8.800 langkah per hari memiliki resiko kematian dini 60% lebih rendah dari penyebab apapun. Bayangkan, 60% loh. Tidak ada obat atau herbal di dunia ini yang bisa memotong resiko penyakit sedahsyat itu tanpa efek samping. Ini adalah perbedaan nyata antara tubuh yang aktif bergerak dengan tubuh yang menghabiskan belasan jam sehari hanya dengan duduk. Tapi saya tahu apa yang Anda pikirkan. Aduh, 8.800 langkah itu kan jauh sekali. Mana ada waktu saya sempat seharian. Saya harus ngurus anak, saya harus kerja. Nah, ini kabar baiknya. Jangan terjebak dengan angka yang muluk-muluk bikin kamu malas duluan. Data riset membuktikan bahwa manfaat terbesar dari jalan kaki justru terjadi di awal. Saat kamu menaikkan target sedikit saja. Mari kita bedah secara praktis apa yang harus kamu lakukan besok pagi. Kita mulai dari level pertama, yaitu 2.000 hingga 4.000 langkah. Rata-rata orang Indonesia yang malas bergerak biasanya hanya melangkah 2.000 langkah sehari. Itu cuma modal jalan dari kasur, kamar mandi, lalu duduk di jok motor atau mobil untuk kerja. Nah, tugas kamu adalah cukup tambahkan sekitar 2.000 langkah lagi, yaitu setara jalan kaki santai sekitar 15 hingga 20 menit. Hanya dengan menambah waktu 20 menit ini, resiko kematian dini kamu langsung anjlok sebesar 37%. Level berikutnya yaitu target 7.000 langkah. Kalau kamu sudah terbiasa, naikkan ke 7.000 langkah. Di level ini, selain proteksi jantungmu makin kuat, resiko kamu terkena kencing manis atau diabetes tipe 2 langsung berkurang 14%. Jadi hilangkan mentalitas all or nothing. Kalau saya nggak bisa jalan 1 jam, lebih baik nggak usah jalan lah. Itu keliru. Tubuh kita merespon gerakan hampir seketika. Bahkan tambahan 500 langkah saja atau secara jalan kaki 5 menit saat kamu mengambil paket di depan pagar atau jalan ke warung depan kompleks sudah memberikan dividen kesehatan yang besar jika diakumulasikan setiap hari. Nah, secara teknis bagaimana caranya mendapatkan 7.000 langkah tanpa mengganggu waktu jadwal kerja? Jadi jangan bayangkan kamu harus meluangkan waktu khusus di lapangan ya. Pakai rumus pembagian ini. Pertama, pagi hari. Anda bisa jalan keliling kompleks rumah atau treadmill selama 15 menit. Dapatkan 1.500 langkah. Yang kedua, siang hari atau setelah makan. Setelah kamu makan siang, jalan kaki santai di area kantor atau area rumah selama 10 menit. Yaitu Anda mendapatkan 1.000 langkah. Sore atau malam hari setelah makan malam, jalan kaki lagi 15 menit sambil ngobrol dengan keluarga atau mendengarkan musik. Anda akan mendapatkan 1.500 langkah lagi. Sisanya akan terpenuhi sendiri dari aktivitas harianmu yang bergerak dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Sadar atau tidak, kamu sudah mengumpulkan modal sehat yang luar biasa untuk masa tuamu tanpa perlu tersiksa. Sekarang mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita. Jauh di dalam otak ada satu wilayah kecil seukuran jempol tangan yang bernama hipokampus. Ini adalah pusat kendali memori kamu. Disinilah informasi baru diproses. Pengalaman jangka pendek diubah menjadi memori jangka panjang. Dan navigasi mental kita diperbarui. Masalahnya, hipokampus adalah salah satu area pertama yang menyusut dan rusak saat seseorang terkena penyakit yang namanya Alzheimer atau pikun. Bahkan dalam kondisi penuaan normal, area ini secara alami kehilangan volumenya sekitar 1 hingga 2% setiap tahun pada kelompok lansia. Penyusutan inilah yang membuat kita sering lupa, sulit fokus, atau mengalami kabut di otak, yaitu kita sebut dengan brain fog. Namun, sebuah uji klinis acak yang diterbitkan oleh Academy of Science di Amerika menunjukkan keajaiban yang berbeda. Mereka mengamati kelompok lansia yang melakukan program jalan cepat selama 40 menit, 3 kali seminggu selama 1 tahun,
Setelah 1 tahun, otak mereka di-scan menggunakan MRI. Hasilnya, bukannya menyusut, hipokampus kelompok yang rajin jalan kaki ini justru tumbuh sebesar 2%. Angka ini secara efektif membalikkan atau meremajakan penuaan otak sebesar 1 hingga 2 tahun. Peserta yang otaknya tumbuh paling besar juga menunjukkan peningkatan skor memori yang paling signifikan. Nah, rahasianya ada pada protein bernama BDNF, Brain Derived Neurotropic Factor. Anggap BDNF ini seperti pupuk premium untuk otak kamu. Jalan cepat secara konsisten memicu produksi BDNF yang membantu sel saraf baru tumbuh, memperkuat sirkuit memori, dan membuat komunikasi otak jauh lebih efisien. Manfaatnya tidak berhenti pada memori. Otak kita juga merupakan pusat kendali emosi. Kamu pasti merasakannya sendiri. Saat kepala terasa penuh, frustasi, atau cemas setelah bekerja, kamu memutuskan keluar sebentar untuk berjalan kaki. Di tengah jalan, perlahan-lahan pikiranmu mulai tenang, emosi mereda, dan kamu pulang dengan perasaan yang jauh lebih stabil. Ini bukan sekedar sugesti psikologis, melainkan sebuah pergeseran biologis yang nyata di dalam otak. Jalan kaki meningkatkan 3 zat kimia penting sekaligus. Yang pertama adalah serotonin, yaitu zat penstabil suasana hati yang mengatur kenyamanan emosional harianmu. Yang kedua adalah zat endorfin, senyawa alami yang menurunkan persepsi rasa sakit dan memberikan rasa nyaman yang bertahan lama. Yang ketiga adalah dopamin, hormon kepuasan yang dilepaskan secara stabil dan sehat. Jauh berbeda dengan lonjakan dopamin instan yang bikin kecanduan saat kamu makan gula atau scrolling-scrolling di TikTok. Bahkan ada bukti klinis kuat yang menunjukkan jalan kaki bisa seefektif obat medis. Sebuah meta-analisis yang meneliti puluhan uji klinis menyimpulkan hal yang sama. Ada satu riset terkenal bernama SMILE Study yang menguji pasien dengan gangguan depresi mayor. Mereka dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama diberi obat antidepresan. Kelompok kedua diminta jalan kaki 30 menit 3 kali seminggu. Dan kelompok ketiga adalah kombinasi keduanya. Di akhir penelitian, tingkat penurunan gejala depresi pada kelompok yang hanya jalan kaki sama efektifnya dengan kelompok yang meminum obat kimia. Jalan kaki bekerja langsung memperbaiki ketidakseimbangan biologi tubuh, mulai dari menstabilkan hormon hingga menurunkan penanda inflamasi atau peradangan di dalam tubuh. Satu hal yang merusak kesehatan masyarakat modern saat ini adalah sistem saraf yang bekerja terlalu keras tanpa kita sadari. Tubuh kita itu punya tombol darurat yang bernama sympathetic activation atau mode fight or flight, lawan atau lari. Sistem ini diciptakan nenek moyang kita untuk bertahan hidup dari bahaya fisik, seperti dikejar binatang buas. Begitu aktif, jantung akan berdebar kencang, hormon stres melonjak, dan otot menegang agar kita bisa menyelamatkan diri. Namun di kehidupan modern, saklar ini terus-menerus nyala dalam skala kecil akibat tekanan harian. Mulai dari notifikasi HP yang tidak ada habisnya, target rapat atau pekerjaan yang menumpuk, pekerjaan rumah tangga, masalah dengan anak atau suami atau istri, hingga kekhawatiran finansial. Otak kita mengartikan tekanan mental ini sebagai ancaman fisik yang konstan. Akibatnya, alarm tubuh ini tidak pernah benar-benar mati. Dampak jangka panjangnya dapat merusak tubuh. Hormon kortisol, yaitu hormon stres utama, akan melonjak tinggi, kualitas tidur rusak, imun tubuh ambruk, tekanan darah naik, dan memicu penumpukan lemak jahat di area perut atau visceral fat. Nah, jalan kaki adalah tombol reset untuk masalah ini. Saat kamu berjalan, gerakan silang antara kaki kiri dan kanan secara konstan mengirimkan sinyal ke otak bawah sadar bahwa situasi aman. Tubuhmu tidak sedang terpojok, kamu sedang bergerak bebas di ruang terbuka. Sinyal keamanan ini langsung mengaktifkan sistem saraf parasimpatetik, yaitu mode rest and repair, istirahat dan pemulihan tubuh. Hasilnya, kadar kortisol akan turun dan heart rate Anda akan membaik, yaitu detak jantung Anda. Tubuh akan keluar dari mode deteksi ancaman dan masuk ke mode perbaikan sel. Manfaat ini akan berlihat ganda jika kamu berjalan di luar dan melihat dedaunan hijau, memanfaatkan cahaya matahari pagi, dan melihat pemandangan yang secara alami akan menenangkan sistem saraf. Bagi kamu yang sering merasa lemas di sore hari, mendadak ngantuk berat setelah makan siang, atau konstan mengidam makan manis, ini adalah tanda kontrol gula dalam tubuhmu sedang terganggu. Setiap kali kita makan, makanan diubah menjadi glukosa atau gula yang masuk ke dalam aliran darah.
Normalnya, pankreas akan mengeluarkan hormon insulin yang bertindak sebagai kunci agar sel tubuh membuka pintu dan menyerap gula tersebut menjadi energi. Namun, karena pola hidup yang salah selama bertahun-tahun, kunci sel kita bisa menjadi aus dan tidak peka. Kondisi ini disebut sebagai resistensi insulin. Akibatnya, gula menumpuk lebih lama di darah, membuat tubuh gampang lelah dan merusak pembuluh darah, serta mempercepat penumpukan lemak di tubuh. Nah, jalan kaki bisa menyelesaikan masalah ini. Saat otot kaki dan tubuhmu berkontraksi saat jalan, otot-otot tersebut memiliki kemampuan untuk menyedot glukosa langsung dari aliran darah, tanpa memerlukan bantuan hormon insulin sama sekali. Riset menunjukkan bahwa jalan kaki cukup 10 menit setelah makan yang dilakukan 3 kali sehari jauh lebih efektif meredam lonjakan gula darah dibandingkan jika kamu melakukan jalan kaki 30 menit sekaligus dalam satu sesi sehari. Selain mengontrol gula darah, gerakan konsisten dari jalan kaki merangsang pembentukan mitokondria baru, yaitu pabrik energi mikro di dalam setiap sel tubuhmu. Proses ini sekaligus membuang pabrik-pabrik energi yang sudah tua atau rusak, yaitu mitofagi. Dalam hitungan minggu, sel tubuhmu akan digantikan dengan generator energi yang baru dan jauh lebih efisien. Lalu pertanyaannya, mengapa orang yang mengeluh sudah jalan kaki, tapi kok tidak bisa mendapatkan semua manfaat ini? Jawabannya kembali pada satu prinsip dasar biologi. Tubuhmu hanya beradaptasi pada sinyal yang datang berulang kali secara konsisten. Jika kamu hanya jalan kaki saat ingat atau hanya rajin di minggu pertama lalu berhenti di minggu berikutnya, tubuh menganggap gerakan itu sebagai noise atau gangguan sesaat. Sesuatu yang diproses lalu dilupakan bukan sesuatu yang mendasari perubahan struktur tubuh. Jadi mulailah dari hal yang kecil. Cukup komitmen jalan kaki 10 menit setelah makan dengan pembagian waktu pagi, siang, dan sore seperti yang saya jelaskan tadi. Sebelum saya menutup video ini, bagi kamu yang ingin mengoptimalkan kesehatan secara menyeluruh, saya ada rekomendasi produk yang namanya Total Swiss Fit Soul. Selain olahraga ringan atau jalan kaki, menjaga nutrisi dan pola makan yang bersih adalah kunci utama yang tidak boleh dilewatkan. Fitsol merupakan suplemen yang cepat diserap oleh tubuh dan langsung digunakan untuk memberi makan sel tubuh yang kelaparan. Untuk lebih lengkapnya, Anda bisa cek di www.boxsehat.com. Praktekkan trik jalan kaki 10 menit setelah makan ini mulai hari ini. Jangan lupa klik like, bagikan video ini ke keluarga atau orang tercinta yang butuh mulai bergerak. Subscribe ke SB30 untuk tips kesehatan berbasis sains lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay fit and stay healthy. See you.